Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Rosdiana dengan NIM 3411201125. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah metode penelitian, itu proposal. Di sini saya mempunyai judul yaitu analisis sentimen ulasan pengguna aplikasi BNI Mobile di Google Play Store menggunakan metode naive Bayes multinomial. Pertama, kita di sini ada abstraknya, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen ulasan pengguna aplikasi BNI Mobile di Google Play Store menggunakan metode naive Bayes multinomial. Data ulasan pengguna diekstraksi dengan melakukan scraping data dan kemudian melakukan processing labeling. Selanjutnya, data ini melewati serangkaian tahapan pre-processing, termasuk pembersihan data, penurunan huruf besar kecil, pemisahan kata, normalisasi, penghapusan kata-kata yang tidak penting, dan stemming. Selain itu, data ulasan diubah menjadi representasi vektor menggunakan metode TF-IDF. Evaluasi klasifikasi sentimen dilakukan dengan menggunakan confusion metric. Hasil penelitian ini mengungkapkan pola sentimen pengguna terhadap aplikasi BNI Mobile yang mencakup ulasan positif, negatif, dan netral. Metode naive Bayes multinomial terbukti efektif dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan dengan tingkat akurasi yang baik. Confusion metric digunakan untuk mengukur kinerja model yang mencakup akurasi, presisi, recall, dan Epon score. Hasil dari penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang persepsi penggunaan terhadap aplikasi BNI Mobile di platform Google Play Store. Penelitian ini memiliki dampak penting dalam meningkatkan pemahaman dan kualitas layanan aplikasi perbankan melalui analisis sentimen pengguna. Hasilnya dapat menjadi panduan bagi penyedia layanan perbankan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan meningkatkan kepuasan pengguna. Selain itu, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjadi dasar untuk analisis sentimen pada domain lain yang melibatkan ulasan pengguna. Kata kuncinya yaitu analisis sentimen ulasan pengguna aplikasi BNI Mobile, Google Play Store, dan metode naive Bayes multinomial. Sini kita masuk yang pertama, itu latar belakang. Dalam periode kontemporer yang ditandai dengan disrupsi teknologi yang meluas, fenomena digitalisasi telah masuk ke dalam hampir semua aspek kehidupan manusia. Fenomena yang tidak disadari ini telah menjadi hampir semua ranah kehidupan manusia. Kemajuan teknologi yang begitu pesat telah mengakibatkan pergeseran gaya hidup masyarakat dari pola konvensional ke arah yang lebih kontemporer melalui pemanfaatan teknologi informasi, telekomunikasi, dan internet. Sektor perbankan secara bertahap bertransisi ke arah digitalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa industri perbankan memiliki peran signifikan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi suatu bangsa. Meningkatnya prevalensi vintage dan dompet elektronik telah membuat individu mengurangi ketergantungan mereka terhadap pada bank tradisional dan mengadopsi vintage sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Perusahaan-perusahaan vintage telah mempermudah berbagai transaksi keuangan seperti transfer uang, transfer kredit, pembayaran utilitas, dan masih banyak lagi. Hal ini membuat bank konvensional berfokus untuk menyediakan layanan pelanggan yang lebih baik melalui aplikasi mobile banking. Kemajuan teknologi yang cepat dan dinamis sangat penting bagi bank tradisional untuk beradaptasi dengan aplikasi digital. Aplikasi mobile banking dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat menggunakan transaksi dan membangun loyalitas terhadap bank tradisional. Jumlah nasabah mobile banking mengalami peningkatan yang signifikan, meningkat dari 4 bank besar yaitu BCA, BNI, dan BRI. Dengan total 23,65 juta pengguna di tahun 2015, hal ini menunjukkan tingkat pertumbuhan sebesar 25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana jumlah pengguna mencapai 18,8 juta pada tahun 2014. Lebih lanjut, kejadian tersebut berdampak pada Bank BNI. Selama 2017, jumlah pengguna mobil banking BNI meningkat 170% dari 506.000 pengguna menjadi 1.363.000 pengguna, dan dari jumlah transaksi meningkat 207% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 10,5 juta transaksi menjadi 32,3 juta transaksi menjadi 32,3 juta transaksi. Nilai transaksi di Bank Negara Indonesia BNI melalui pemanfaatan BNI Mobile Banking atau dikenal dengan layanan mobile banking yang disediakan oleh BNI telah mencapai 90,7 triliun per September 2018 menurut rujukan referensi nomor 4. Aplikasi
Penggunaan aplikasi BNI Mobile telah menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2017. Namun demikian, dalam ranah perusahaan bisnis di mana perluasan operasi perusahaan bergantung pada kemampuan untuk menguasai sebagian besar pasar, menjadi sangat penting untuk memperhitungkan adanya persaingan pasar. Menurut referensi rujukan nomor 5, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Top Brand Award, diketahui bahwa mobile banking BNI berhasil meraih posisi top brand nomor 3 pada tahun 2013, namun mengalami penurunan peringkat menjadi nomor 4 pada tahun berikutnya yaitu 2014. Selanjutnya naik untuk mengamankan posisi top brand ketiga pada 2015 hanya untuk mengalami penurunan dan menetap di posisi keempat pada tahun 2016 dan 2017 menurut referensi rujukan nomor 4. Evaluasi terhadap layanan mobile banking BNI sangat penting untuk memastikan daya saing yang berkelanjutan di pasar. Google Play Store menampilkan ulasan pengguna setiap aplikasi tersedia di platformnya. Ulasan yang diberikan oleh pengguna memberikan wawasan tentang tingkat kepuasan mereka terhadap aplikasi dan biasanya menjadi bahan pertimbangan bagi calon pengguna ketika membuat keputusan tentang program mana yang akan digunakan. Untuk mengerti tingkat kebahagiaan atau kepuasan pengguna, pengembang memanfaatkan kolom ulasan yang tersedia di Google Play Store. Dalam hal ini, kolom ulasan berfungsi sebagai sumber informasi yang penting dan strategis bagi pengembang yang memungkinkan mereka untuk menilai kemanjuran aplikasi yang mereka buat dan meningkatkan kualitas yang ditawarkan kepada pelanggan. Menurut referensi rujukan nomor 7, beberapa bintang tampaknya tidak sesuai dengan ulasannya. Menurut referensi rujukan nomor 8, mengingat volume dan ketidakaturan ulasan di Google Play Store, diperlukan sebuah metode untuk menyimpulkan emosi konsumen tentang aplikasi yang telah mereka unduh. Menurut referensi rujukan nomor 9, kualitas umpan balik dari pengguna sama pentingnya dengan kualitas rating ketika mereka membuat perubahan pada sebuah aplikasi. Oleh karena itu, pengembang perlu memahami setiap komentar, analisis sentimen sebagai metode untuk memahami emosi dapat membantu penelitian opini pengguna. Opini, sikap, perasaan, dan penilaian tentang hal seperti produk, layanan, organisasi, individu, masalah, peristiwa, dan topik terkait semuanya dievaluasi dan dinilai dalam proses analisis sentimen. Menurut referensi rujukan nomor 10, banyak teknik klasifikasi yang telah dikembangkan untuk tujuan analisis sentimen dalam dalam data tekstual. Di antaranya naive Bayes adalah satu metode tersebut. Dalam bidang pemrosesan data ada dua bentuk model klasifikasi naive Bayes yang umum digunakan, yaitu naive Bayes multinomial dan naive Bayes Bernoulli. Naive Bayes multinomial menghitung frekuensi kemunculan setiap kata dokumen, sedangkan model naive Bayes Bernoulli hanya mempertimbangkan apakah kata tersebut ada atau tidak dalam dokumen tanpa memperdulikan jumlah kemunculan secara spesifik. Menurut referensi rujukan nomor 11, studi yang dilakukan oleh referensi rujukan 12 menyelidiki bahwa penerapan algoritma naive Bayes dalam analisis sentimen, khususnya menggunakan pendekatan naive Bayes Bernoulli. Temuan tersebut menunjukkan akurasi 90,19% untuk model ini. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi kinerja model multinomial yang mencapai tingkat akurasi yang lebih tinggi, yaitu 93,45%. Selain itu, investigasi terpisah yang dilakukan oleh referensi rujukan nomor 13 meneliti sentimen yang diungkapkan dalam ulasan aplikasi Tokopedia dengan menggunakan algoritma naive Bayes. Temuan penelitian ini menunjukkan tingkat akurasi yaitu 95,10%. Berdasarkan dari temuan dari kedua penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pendekatan naive Bayes dan multinomial menunjukkan kinerja yang baik dalam tugas kategorisasi sentimen. Metode naive Bayes secara umum dianggap sebagai pendekatan yang dapat diandalkan dalam bidang klasifikasi teks. Pendekatan multinomial naive Bayes dipilih karena reputasinya dalam mencapai tingkat akurasi yang tinggi, bahkan ketika menggunakan komputasi yang sederhana. Menurut referensi rujukan nomor 14. Selain itu, pendekatan multinomial naive Bayes yang memanfaatkan gagasan dasar dari probabilitas label kata dan kategori untuk menyimpulkan kemungkinan label dalam dokumen yang diberikan digunakan secara luas dalam bidang investigasi klasifikasi teks karena kemajuan dan kesederhanaan komputasinya. Menurut rujukan referensi nomor 14. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai keampuhan pendekatan multinomial naive Bayes dalam melakukan analisis sentimen pada evaluasi pengguna terhadap aplikasi BNI Mobile di Google Play Store. Selain itu, penelitian ini bertujuan juga untuk memberikan gambaran mengenai kepuasan pengguna terhadap infrastruktur aplikasi BNI Mobile yang telah dikembangkan. Akhirnya,
Di sini ada rumusan atau identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat diturunkan beberapa poin rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana algoritma naive Bayes multinomial dapat diterapkan untuk menganalisis sentimen ulasan terhadap aplikasi mobile BNI di Play Store. Bagaimana tingkat akurasi yang dicapai ketika, yang kedua yaitu bagaimana tingkat akurasi yang dicapai ketika menggunakan algoritma naive Bayes multinomial untuk analisis sentimen pada ulasan aplikasi mobile BNI yang tersedia di Google Play Store. Yang ketiga, apa saja kelebihan dan kekurangan aplikasi BNI mobile BNI yang ditujukan oleh review yang ada di Google Play Store. Di sini batasan masalah. Penelitian ini hanya menggunakan data dari ulasan BNI mobile di Google Play Store. Metode ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah klasifikasi naive Bayes. Pemilihan dan tinjauan untuk penelitian ini didasarkan pada prioritas data tinjauan yang paling relevan. Penelitian ini secara eksklusif menggunakan data ulasan ditulis dalam bahasa Indonesia sebagai subjek utama analis. Data ulasan akan dikategorikan ke dalam dua kategori sentimen berdasarkan analisa sentimen. Kategori sentimen yang dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu positif dan negatif. Tujuan penelitian pertama itu mengimplementasikan algoritma naive Bayes multinomial untuk analisis sentimen ulasan pengguna aplikasi BNI mobile di Google Play Store. Mengetahui tingkat akurasi penggunaan algoritma naive Bayes multinomial dalam analisis sentimen pada ulasan aplikasi BNI mobile di Google Play Store. Mengetahui kelebihan dan kelemahan aplikasi BNI mobile berdasarkan ulasan Google Play Store. Luaran dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model algoritma yang dapat secara efektif menganalisis sentimen masyarakat terhadap aplikasi mobile BNI di Google Play Store. Diharapkan model ini akan menghasilkan penilaian yang cukup akurat terhadap sentimen pengguna. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengembang aplikasi mobile BNI untuk mengetahui segala bentuk kritik, rekomendasi, saran maupun tanggapan baik dan buruk. Hal ini akan memudahkan proses evaluasi untuk menyempurnakan iterasi program selanjutnya. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Data mining adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang bertujuan untuk menginstal informasi penting pada data. Proses ini sering disebut juga knowledge discovery in database. Data mining memiliki banyak fungsi, diantaranya ada fungsi deskripsi, fungsi prediktif. Terdapat beberapa metode data mining seperti asosiasi, klasifikasi, regression, dan clustering. Berdasarkan tahapannya, data mining terdiri dari beberapa, yaitu pemilihan data, pre-processing data, transformasi data, data mining data, dan interpretasi data. Menurut referensi rujukan nomor 24. Text mining mengacu pada proses penggalian informasi berasal dari sumber data yang tidak terstruktur. Sumber data yang tidak terstruktur berkaitan dengan penggunaan metode penggalian data untuk analisis dan pemrosesan data. Dalam bidang text mining, langkah pertama melibatkan pengambilan data diikuti dengan pre-processing data yang diperoleh sebelumnya. Dimulai proses klasifikasi. Sebelum proses kategorisasi perlu dilakukan pemrosesan data. Prosedur pemrosesan melibatkan banyak fase termasuk scaffolding, tokenizing, filtering, dan stopwatch pengukuran. Menurut rujukan referensi nomor 22. Analisis sentimen adalah klasifikasi teks di dalam frasa atau dokumen dengan tujuan untuk memastikan polaritas pandangan yang disampaikan, yaitu apakah positif atau negatif. Analisis sentimen mampu menangkap dan menyampaikan kondisi emosional seperti kesedihan, kesenangan, atau kemarahan. Konsep ekspresi atau emosi berkaitan dengan tema sentral atau pendekatan dari suatu isu tertentu. Sebuah komentar yang dibuat tentang satu objek dapat memiliki interpretasi yang berbeda ketika diterapkan pada subjek yang berbeda. Tujuan dari analisis sentimen adalah memeriksa sudut pandang, perasaan, penilaian, sikap, penilaian, dan sentimen yang diungkapkan oleh pembicara atau penulis dalam kaitannya dengan pokok bahasan, barang, layanan, intuisi, orang, atau jenis keterlibatan tertentu. Menurut referensi rujukan nomor 23. Naive Bayes classifier adalah sebuah teknik klasifikasi yang dapat digunakan untuk memproses data teks dengan menggunakan prinsip probabilitas sederhana yang berasal dari teorema Bayes. Metode ini memiliki asumsi yang cukup kuat mengenai ketidakketergantungan atau independen antara masing-masing kondisi atau kejadian dalam data. Naive Bayes classifier memiliki keunggulan dalam mampu mengklasifikasikan data teks dengan jumlah data pelatihan yang sedikit dan
dapat mengestimasi parameter yang diperlukan dalam proses mengklasifikasikan bentuk. Bentuk umum teorema Bayes adalah sebagai berikut menurut referensi rujukan nomor 25. PHX sama dengan PXH PH PX, di mana X adalah data dengan kelas yang belum diketahui dan H adalah hipotesa data X merupakan suatu kelas spesifik, dan PHX adalah probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi X, dan PH adalah probabilitas hipotesis H. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Dalam metode penelitian ini, knowledge discovery in database digunakan karena memberikan manfaat dari pendekatan yang terorganisir untuk menemukan pola dalam kumpulan data yang rumit, membuat data lebih mudah dipahami. Penggunaan pendekatan KDD diperlukan karena data yang digunakan mengandung data terstruktur dan tidak terstruktur. Data yang ditinjau mengandung berbagai macam bahasa yang beragam dan tidak standar. Oleh karena itu, perlu dibangun persiapan agar data tersebut terstruktur dan mudah dipahami, terutama untuk data teks yang perlu dimodifikasi. Untuk mempercepat proses analisis, mengurangi jumlah data yang tidak perlu, pendekatan KDD juga dapat digunakan dengan seleksi fitur, data selection, pre-processing, transformation, data mining, dan evaluation. Merupakan 5 tahap dari pendekatan KDD. Di sini ada metode penelitiannya. Yang pertama start, kemudian ada data selection, dan scraping data, kemudian data labeling, selanjutnya masuk processing yang di dalamnya itu ada cleaning, scaffolding, tokenize, normalization, stop word removal, stemming. Selanjutnya masuk ke transform, yaitu metode teknik TF-IDF. Kemudian selanjutnya masuk ke data mining menggunakan database multinomial, dan yang terakhir yaitu evaluation menggunakan confusion metric, yang dimana ada data selection adalah pada tahap ini data akan dikumpulkan dan data akan dipilih berdasarkan kriteria tertentu, dan setiap data ulasan akan diberi label oleh ahli bahasa. Selanjutnya pre-processing adalah tahap awal melibatkan pemrosesan dan pembersihan data dengan menghilangkan atribut yang tidak relevan dengan penyelidikan. Proses pembersihan data mencakup banyak tugas seperti deduplikasi data, validasi data, dan perbaikan kesalahan dalam kumpulan data. Berikut ini adalah 6 tahap yang terlibat dalam proses pemrosesan. Yang pertama ada cleansing. Cleansing adalah langkah penting dalam proses pembersihan data yang melibatkan penghapusan fitur yang memiliki dampak minimal pada prosedur kategorisasi. Atribut-atribut ini dapat mencakup pengulangan huruf yang melebihi 2 kali, emoticon, URL, tagar, dan simbol. Yang kedua yaitu ada scaffolding, mengacu pada teknik mengubah huruf besar menjadi huruf kecil untuk menghilangkan sensitivitas huruf besar dan huruf kecil selama proses klasifikasi. Yang ketiga ada tokenize, adalah proses segmentasi frasa lengkap menjadi unit kata individual. Yang keempat ada normalisasi, adalah tahap pemrosesan atau koreksi data di mana istilah yang tidak standar seperti yang dihasilkan dari kesalahan ketik atau singkatan yang diubah menjadi kata-kata standar. Yang kelima ada stop word removal, adalah tahap penting dalam pemrosesan, menghilangkan kata-kata yang tidak memiliki makna dan tidak berkontribusi secara signifikan terhadap perasaan. Yang keenam ada stemming, yaitu proses mengubah kata menjadi bentuk dasarnya dengan menghilangkan awalan dan akhiran tertentu. Selanjutnya di sini ada transform TF-IDF. Tahap transformasi ini mencakup konversi data yang telah diproses ke dalam format yang sesuai digunakan pada tahap data mining selanjutnya. Pada tahap ini data akan dibagi menjadi 2 subset, data pelatihan dan data pengujian berdasarkan skenario pengujian yang digunakan. Selanjutnya kata-kata tersebut akan diberi bobot dengan menggunakan metode Term Frequency Inverse Document Frequency atau TF-IDF. Algoritma Term Frequency Inverse Document Frequency atau TF-IDF digunakan untuk mengubah data tekstual menjadi representasi numerik. TF-IDF merupakan pendekatan komposit dengan mengintegrasikan 2 metodologi yaitu Term Frequency dan Inverse Document Frequency. Kedua metodologi ini digunakan untuk mengatasi keterbatasan yang terkait dengan menghasilkan hasil prediksi yang relevan menurut rujukan referensi nomor 16.
persamaan untuk perhitungan TF-IDF sebagai berikut menurut referensi rujukan nomor 17, yaitu W T sama dengan TF T dx log N DFT dengan keterangan W T adalah bobot kata T terhadap dokumen D, TFTD banyaknya kata T pada dokumen D, jumlah dokumen keseluruhan, DFT jumlah dokumen yang memuat kata T. Lanjutnya data mining naive Bayes multinomial. Selama fase data mining, tujuan utama akan ditetapkan yang mungkin termasuk melakukan regresi, pengelompokan klasifikasi, dan berbagai bentuk analisis lainnya. Proses klasifikasi ini melibatkan pemanfaatan algoritma naive Bayes multinomial. Istilah multinomial mengacu pada distribusi statistik yang menggambarkan probabilitas dari beberapa algoritma naive Bayes multinomial adalah pengklasifikasi probabilistik yang biasa digunakan dalam pembelajaran mesin. Algoritma ini didasarkan pada teorema Bayes dan mengasumsikan bahwa algoritma naive Bayes adalah teknik klasifikasi yang banyak digunakan di bidang pemrosesan teks. Algoritma ini beroperasi dengan mengevaluasi frekuensi istilah individu dalam dokumen yang diberikan, yang kemudian digunakan sebagai fitur sama prosedur klasifikasi menurut referensi rujukan nomor 18. Pengklasifikasian khusus ini menunjukkan kinerja yang tinggi ketika digunakan untuk data diskrit. Pendekatan multinomial secara khusus dibuat untuk memastikan frekuensi istilah yang mengacu pada frekuensi kemunculan sebuah kata di dalam dokumen tertentu. Penyertaan istilah atau kata tertentu memiliki arti penting dalam penentuan sentimen, sehingga menjadikan sebagai pendekatan klasifikasi layak dalam bidang analisis sentimen menurut referensi rujukan 19. Dalam model naive Bayes multinomial, susunan berurutan kata-kata di dalam dokumen diabaikan, memperlakukan dokumen sebagai kumpulan kata tanpa urutan tertentu. Pemrosesan setiap kata dilakukan dengan memanfaatkan distribusi multinomial persamaan untuk naive Bayes multinomial dapat dinyatakan sebagai berikut menurut referensi rujukan nomor 20, yaitu P peluang C berdasarkan dokumen D sama dengan peluang kelas C dan jumlah seluruh kata pada dokumen. Ya, peluang kata ke I pada kelas C sama dengan jumlah kata ke I pada kelas C, jumlah seluruh kata pada kelas C ditambah jumlah kata unik pada semua kelas. Lanjutnya kita masuk ke tahap terakhir, yaitu evaluation, yaitu kita menggunakan confusion metric. Pada tahap evaluasi, penilaian dilakukan untuk mengevaluasi kinerja model yang dibuat dengan menggunakan algoritma naive Bayes multinomial. Dalam hal ini, akurasi klasifikasinya selama tahap evaluasi, confusion metric digunakan untuk menghitung nilai true positif atau TP, false positif atau PF, FP, true negatif atau TN, dan false negatif atau FN. Setelah penilaian dengan confusion metric evaluasi lainnya dapat dihitung mengukur keberhasilan model yang akan dibangun. Ukuran-ukuran tersebut meliputi akurasi, presisi, recall, Evans score, dan AUC yang memberikan wawasan tentang kinerja klasifikasi model pada data yang disediakan. Confusion metric adalah teknik evaluasi model yang digunakan untuk model klasifikasi. Teknik ini berbentuk matriks dan digunakan untuk menilai kinerja model klasifikasi. Confusion metric adalah alat yang menyajikan perbandingan antara hasil klasifikasi yang dihasilkan oleh suatu model dan hasil sebenarnya. Confusion metric mencakup 4 kategori kejadian yang berbeda yang meliputi menurut referensi rujukan nomor 20 itu predict, actual, positif negatif, true positif, true negatif, false positif, false negatif, di mana true positif adalah data yang berhasil diklasifikasikan ke dalam kelas positif, dan true negatif adalah data yang berhasil diklasifikasikan ke dalam kelas negatif, dan false positif adalah data yang tidak berhasil diklasifikasikan ke dalam kelas positif. False negatif data yang tidak berhasil diklasifikasikan dalam kelas negatif. Confusion metric dapat dihitung dengan menggunakan nilai yang diperoleh dalam confusion metric. Yang pertama yaitu akurasi, mengacu pada tingkat ketepatan yang ditunjukkan oleh model dalam mengidentifikasi data secara akurat.
Perhitungan akurasi dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut. Akurasi sama dengan TP ditambah TN, kemudian dibagi dengan hasil TP ditambah TN ditambah FP dan FN. Yang kedua yaitu ada precision, mengacu pada tingkat ketepatan hasil prediksi yang diberikan oleh model seperti yang diminta oleh pengguna. Penentuan presisi dapat dilakukan dengan menggunakan ekspresi matematika berikut ini. Precision sama dengan itu TP dibagi TP ditambah FP. Yang ketiga ada recall, yaitu mengukur seberapa baik sebuah model dan membuat prediksi untuk kelas positif ketika hanya data positif yang tersedia. Rumus berikut dapat digunakan menentukan tingkat recall. Recall sama dengan TP dibagi TP ditambah FN. F1 score adalah metrik yang berasal dari perbandingan rata-rata akurasi dan recall. Perhitungan F1 score dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut. F1 score sama dengan 2 dikali precision dikali recall dibagi precision dikali recall. Yang kelima yaitu ada area under the curve atau AUC, mengacu pada bagian area persegi yang berasal dari grafik kurva receiver operating karakteristik atau ROC. Nilai AUC selalu dibatasi antara 0,0 dan 1,0. Kurva receiver operating karakteristik atau ROC ini berasal dari representasi grafis yang memplotkan false negatif, false positif, red pada suatu sumbu X dan true positif red pada sumbu Y. Rumus perhitungannya sama seperti yang dinyatakan oleh referensi rujukan pada nomor 21 sebagai berikut. TP red sama dengan TP dibagi TP ditambah FN. FN red sama dengan TP dibagi TP ditambah FN. Oke, mungkin cukup sekian presentasi tugas mata kuliah metode penelitian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.